Kula badhe aturaken sedhik makaitan wajibina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aturaken menurut kopi namun ini kan dosa sebelum berbanyak bukti cepat. Namun saat ini pun menikah, kita perlu aturakan bilik kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Rasulullah. Sebaiknya dan seharusnya dimulai dengan mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Jadi kalau anak-anak sekolah dulu dikenalkan dengan sebuah apa? Kata-kata mutiara atau apa ya? Yang nggak tahu kalau sekarang terkenal kan anak-anak dengan istilah ini. Kalau kita berbicara cinta, itu kan ada Jawa pamitan. Dari mana datangnya cinta? Dari salah turun. Dari mana datangnya cinta? Dari salah turun. Artinya cinta itu dari mata penglihatan, kemudian turun ke hati. Jadi bagi yang matanya masih normal bisa melihat. Ya. Mungkin ada orang yang itu melihat tertarik kemudian jatuh hati. Ada orang yang berkali-kali melihat tidak ada getaran apapun. Tapi Jawa punya istilah tersenor berkulino, gula balik nyawa suwe-suwe tersenor. Itu kan kita. Nah kalau cinta kepada Nabi Muhammad SAW apakah berlaku dari mata turun ke hati? Kita nggak pernah melihat sosok Rasulullah SAW. Tapi mencintai Allah, mencintai Rasul merupakan kewajiban. Lalu dari mana datangnya cinta kepada Rasulullah? Maka kita harus mengenal sosok Rasulullah. Jadi mungkin dari mata turun ke hati itu tidak berlaku untuk Rasulullah. Walaupun kalau itu dikaitkan dengan mata hati, ya, itu bisa jadi. Milo kata tidak lengkap, ya. Mungkin terkait dengan bagaimana kita harus mencintai Rasulullah SAW. Kalau kita tarik yang paling jauh, sesungguhnya mungkin dari Nabi Ibrahim. Itu sudah terkabarkan bahwa akan lahir seorang Rasul di bumi Makkah. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kebetulan ini tidak bisa ditayangkan, tetapi nanti bisa kita baca di dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Baqarah 127, 128, 129. Di zaman Nabi Ibrahim itu sudah ada permohonan dari beliau agar nanti dilahirkanlah seorang Rasul di bumi Makkah itu. Sebab ini ada kaitannya lagi dengan ada Rasul yang di Makkah, satu-satunya hanya Muhammad SAW. Sementara yang lain banyak lagi di bumi Palestina yang sekarang sudah panas. Maka bumi Palestina itu dalam surah Al-Isra ayat 1 kan disebut Alladzi barakna haulah, bumi yang diberkahi oleh Allah seputar Palestina itu karena banyaknya Rasul yang diutus di sana. Baik. Jadi pada surah Al-Baqarah ayat 127 diingatkan kepada kita wa il yarfa'u Ibrahim al-qawa'id minal bait wa Ismail, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan al-qawa'id, pondasi Ka'bah bersama putranya Ismail. Kemudian beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini yang 127. Di situ tidak ada. Ya Allah, taqabbal minna, terimalah amal kami ini meninggikan pondasi Ka'bah. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha tidak pertama. Kemudian yang 128, Rabbana waj'alna muslimain lak
wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dimohon kepada Allah agar kami dijadikan sebagai orang yang muslim, berserah diri kepadamu, dan juga keturunan kami itu mohon juga menjadi orang-orang yang muslim, berserah diri kepadamu, dan kemudian di situ mohon petunjuk tentang manasik tata cara haji. Nah, yang 129 ini yang mengarah kepada permohonan agar nanti dilahirkan seorang nabi di Makkah, di dekat Ka'bah. Ibrahim berdoa dalam surah Al-Baqarah ayat 129, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, dari kalangan orang-orang Quraisy atau kalangan orang-orang yang nanti tinggal di Makkah. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitabata wal hikmata wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Rasul itu nanti akan membacakan ayat-ayatmu, mengajarkan kitabmu dan hikmah, wa yuzakkihim, dan menyucikan jiwa mereka. Dalam banyak ayat menyucikan atau tazkiyah itu ya dengan iman. Kalau dalam Al-A'la qad aflaha man tazakka. Kalau dalam surah As-Sams qad aflaha man zakka. Jadi sama, yang satu minggu goreng, yang satu mati. Sungguh beruntungnya orang yang akan atau sedang menyucikan jiwanya dengan keimanan, atau beruntunglah orang yang telah menyucikan jiwanya dengan keimanan. Maka waqad khaba man dasara itu rugilah orang yang memotornya dengan kekufuran, dengan sifat-sifat kekufuran itu. Baik. Jadi permohonan Nabi Ibrahim itu sudah disampaikan agar nanti diutuslah seorang rasul dari kalangan mereka yang tinggal di Makkah untuk kemudian membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan kitab Allah, mengajarkan hikmah, itu yang ilmu, ada yang pakai as-sunnah, kemudian menyucikan dengan keimanan. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi sejak Nabi Ibrahim sampun nyuwun supaya nanti diutus seorang nabi yang lahir di Makkah. Dan semua sejarawan, semua mufassir tidak ada yang tidak setuju. Satu-satunya nabi yang lahir di dekat Ka'bah adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang nanti tidak haji umrah tentu barangkali pernah berkunjung ke tempat kelahiran Nabi. Konon itu karena berdasarkan kabar, ketika perluasan Masjidil Haram itu kan banyak tempat yang kemudian dengan pertimbangan tertentu dibongkar untuk kemudian dijadikan sebagai perluasan masjid. Termasuk yang sangat populer dulu Pasar Seng, ada beberapa bangunan yang lain itu dibongkar. Tapi khusus tempat kelahiran Nabi itu tidak dibongkar. Ya, mitos, kalau mitos itu kan cerita-cerita yang tidak berbau khayal. Konon tidak bisa dibongkar. Tapi saya kira ya bukan karena itu. Memang dengan pertimbangan tertentu, rumah Abdul Muthalib yang kemudian sekarang dijadikan sebagai maktabah atau perpustakaan itu tetap ada. Jadi tempatnya kurang lebih ya 200 meter dari Mas'ad, tempat samping. Kalau kita keluar dari pintu Marwah itu langsung kelihatan tempat kelahiran Nabi Abdul Muthalib. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, jadi jelas. Kemudian yang menarik, ketika di zaman Nabi Isa alaihissalam, jadi kalau diurutkan dari jalur Siti Hajar nanti melahirkan Ismail yang nanti dari keturunannya akan menurunkan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dari jalur Ishak
Nabi Yakub, Yusuf, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Jadi kalau Muhammad yang mana? Jadi sampai Isa itu nanti yang di Palestina. Sehingga sesungguhnya banyak sekali uraian bangsa Palestina atau kemudian bangsa yang disebut Israel itu kalau ditarik ke atas ya masih satu garis keturunan dari Ibrahim. Nah, di zaman Nabi Isa tentang kedatangan akan datangnya Nabi Muhammad itu kan sudah dikabarkan, dan itu terkait dengan Taurat. Kalau Nabi Isa kitabnya Injil, tapi Nabi Isa membenarkan isi kitab Taurat. Kita pun membenarkan Taurat, Injil, Zabur yang masih asli. Maka di dalam surah Shaf ayat 6, karena tidak bisa dibacakan apa-apa, nanti bisa kita kasih sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Apa maknanya? Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat. Belum Nabi Isa kan Nabi Musa. Nanti Nabi Isa itu mengatakan kepada Bani Israel, saya ini Rasul utusan Allah dan saya membenarkan kitab yang turun sebelum Injil, yaitu kitab kalian, kitab Taurat. Kemudian ayat itu lanjut, wa mubashshira bi rasulin ya'ti min ba'di, wa mubashshira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan saya memberi kabar gembira dengan Rasul yang akan datang setelahku, namanya Ahmad. Nanti kita ulas sedikit. Di Quran namanya tertulis Ahmad. Tetapi Kanjeng Nabi panutan kita namanya Muhammad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Tapi ketika telah datang Nabi secara nyata, maksudnya lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu mereka orang-orang Israel itu, orang-orang Yahudi itu justru mengatakan hadza sihrun mubin. Ini sihir yang nyata. Kok ada istilah sihir? Karena memang yang disampaikan Rasulullah, disampaikan Muhammad itu sesuatu yang menakjubkan. Bagaimana seorang ummi yang tidak pandai baca tulis bisa menyampaikan khabar tentang masa lalu, tentang hal-hal yang tidak bertentangan dengan ilmu dan luar biasa. Maka mereka kemudian menyimpulkan ini sihir. Ibu bapak sekalian, ini perlu juga karena kita mendapat pertanyaan itu ya. Jadi Quran namanya Ahmad. Kalau begitu Muhammad ini bukan Nabi yang terakhir, masih ada nanti Nabi setelah Nabi Muhammad yang akan bernama Ahmad. Itu apa pemahaman yang sesat, pemahaman yang keliru, pemahaman yang dangkal. Tetapi walaupun dangkal, nyatanya ada orang yang kemudian mempercayainya sampai kemudian lahir Nabi dengan nama Ahmad. Kalau di Indonesia yang kan Ahmad Musaddiq, perempuan yang mengaku sebagai malaikat Jibril, dan itu yang disampaikan oleh Pak Kiai Hasyim Muzadi ketika dipertemukan antara yang mengaku Nabi Muhammad dan mengaku malaikat Jibril, tidak saling kenal. Ya, itu kan pernah kan aneh-aneh. Jadi begini mungkin penjelasan singkatnya. Yang pertama ya dari hadis dulu. Ini hadis sahih. Kanjeng Nabi bilang nanti kok ini asma'an. Saya punya nama-nama. Di situ disebutkan 5. Ana Muhammad. Aku ki jenengku ya Muhammad. Yang kaping kali wa ana Ahmad. Dan saya juga bernama Ahmad. Yang ketiga wa ana al-mahil ladzi yamhullah bil kufr. Yamhullahu bil kufr.
Saya bernama Al-Mahi. Al-Mahi itu yang menghapus apa namanya, yang dengannya itu akan terhapuslah kekufuran. Maksudnya kedatangan beliau ini akan menghapus kekufuran. Kemudian wa anal hasyir, dan saya pengumpul alladzi yusyarun nasu ala madami, yang membuat manusia berkumpul di bawah bimbinganku. Nah, yang terakhir wa anal aqib, ulah yang penutup alladzi laisa ba'dahu ahad. Tidak ada nabi setelah itu seorang pun. Itu bisa jadi orang yang gak iman lah. Itu kan pengakuannya Muhammad sendiri. Bohong juga. Tetapi ini tentu bagi yang tidak begitu paham tentang bahasa. Jadi Ahmad itu kan disebut tafdil. Disebut tafdil itu kalau dalam bahasa kita. Jadi misalnya kabir besar, akbar disebut tafdilnya lebih besar. Jadi seorang yang terpuji, hamid, seorang yang melakukan kebaikan sehingga mendapatkan pujian, mahmud. Tapi orang yang banyak sekali kebaikannya dan selalu dipuji oleh orang lain, itulah Muhammad. Maka ada satu penafsiran yang insya Allah ini paling mendekati benar. Ketika Nabi Isa ini melaksanakan dakwah di depan umatnya, umat Nabi Isa ini mengira bahwa Isa itu adalah Rasul terakhir. Karena Isa itu memang luar biasa ajaran kasihnya. Maka kita jangan kira kalau umat Nasrani itu kadang-kadang dalam hal bagaimana mengasihi sesama itu luar biasa. Ya itu kita juga begitu mestinya. Tetapi Isa ini punya kelebihan dalam hal mengasihi umat manusia bahkan makhluk yang lain. Mereka mengira bahwa Isa itu adalah Nabi terakhir. Tapi Isa mengatakan bahwa setelahku akan ada Rasul yang min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad lebih baik dari saya. Jadi Hamid Ahmad itu nanti akan lebih baik daripada saya. Nah, itu jadi kira-kira nama Ahmad itu sesungguhnya kalau di kalangan mereka bangsa Arab, apalagi kemudian nanti Abdul Muthalib mengumumkan seputar Ka'bah telah lahir cucuku dan aku beri nama Muhammad, ya sama sesungguhnya sama, tidak ada masalah. Kita saja yang memaknai secara teknologis. Mengenai Quran ini Ahmad beda pada Muhammad. Nah itu kalau kita yang tidak sebenarnya sama. Baik, ibu bapak sekalian, jadi ketika Nabi Muhammad SAW lahir itu kan memang ya kalau kita baca sirah Nabi dari versi manapun ada banyak sirah Nabi, tetapi sirah Nabi yang ditulis itu ya tidak sembarangan. Dulu Rabi'ah Alam Islam itu membuat semacam lomba menulis sirah Nabi, juaranya itu kan Ar-Rahimul Maktub yang ditulis oleh Syekh Mubarak Furi. Lengkap sekali, saya pernah membaca itu dengan jamaah masjid. Kemudian anak saya pulang dari Saudi ketika liburan membawa lagi sirah Nabi dari mu'alif yang lain. Dia mengatakan kalau mau lengkap memang itu Ar-Rahimul Maktub. Tapi ini yang saya bawa ini tidak selengkap itu, cuma diseleksi betul hadis-hadis hanya yang sahih. Nah, jadi tapi semuanya mengatakan hampir sama sebetulnya, hampir sama. Nah, di situ disebutkan bahwa memang ketika kelahiran Nabi itu banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Dari zam-zam yang meliwet-meliwet, kemudian peristiwa yang kemudian dijadikan sebagai monumen, yaitu Abrohah dan bala tentara yang akan menghancurkan Ka'bah yang kita sudah tahu, sehingga memang kalau penyebutan tahunnya itu ya tahun gajah. Karena budaya orang Arab hanya menyebutkan bulan, Pak. Dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, dan biasanya Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi tahunnya belum memulai.
Ya kalau tahun Hijriah itu kan setelah Nabi hijrah, jadi tahun belum ada, masih pakai tahun Masehi. Maka ada yang mencoba menghitung kalau Masehinya itu kira-kira tahun 571. Nah, ringkas, Nabi lahir ya memancarkan sinar, jadi mungkin tidak seperti bayi-bayi yang lain, luar biasa. Abdul Muthalib begitu bangganya, karena dia lahirkan sudah yatim, ayahnya nggak ada, maka kakeknya lah Abdul Muthalib tokoh di Quraisy itu yang kemudian menggendongnya dan diumumkan ini bernama Muhammad. Nah, yang menarik, Abu Lahab yang nama aslinya itu Abu Uzza itu merasakan kegembiraan luar biasa dari kelahiran Muhammad itu. Diumumkan kemana-mana, jadi mungkin kita bisa gambarkan Abu Lahab itu orangnya keras, suaranya lantang, fisiknya gagah, jadi kemana-mana itu ya orang pasti mendengarkan. Itu bangga sekali dengan kelahiran keponakan Gus lahir, hujan bagus, bersinar dan segala macam. Nah, nanti dalam sejarah kemudian Abu Lahab menjadi musuh nomor 1 Nabi, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi di Quran itu nama-nama terkenal itu diabadikan. Cuma terkenal karena dua hal, karena baiknya, juga karena jahat. Mungkin kalau terkenal itu dari wong sing apik banget, kalau itu jahat banget, terkenal kok. Ini hampir. Jadi Fir'aun ditulis di situ, Abu Lahab ditulis di Al-Quran, terkenal karena Rasul atau yang bukan Rasul, Luqman Hakim, Ali Imran dan lain sebagainya itu ditulis di dalam Al-Quran karena mereka orang yang luar biasa. Ibu bapak sekalian, terkait ini menarik memang. Jadi sedikit usul tentang Nabi itu. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah juga 124 itu disebutkan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya, diuji oleh Allah, bikalimatin dengan kalimat perintah, fa'atammahun, dan Ibrahim melaksanakan perintah itu dengan sempurna. Banyak perintahnya, tapi yang fenomenal yang selalu kita ingat itu setidaknya 3. 1, perintah untuk menghancurkan berhala yang menjadi sumber kesyirikan. Dan yang luar biasa, yang membuat patung itu malah ayahnya sendiri. Dihancurkan. Karena apa? Karena itu diperintahkan oleh Allah. Resikonya dia paham dan paham, saya pasti resikonya berat. Tetapi ini Pak, ini yang mungkin harus kita dulu walaupun tidak. Kalau ini yakin perintah Allah, yakin ini hak, bismillah laksanakan, resiko tanggung belakangan. Kalau ini perintah Allah dan hak, Allah pasti menolong, Allah pasti melindungi. Itu prinsip Ibrahim. Maka ketika dia menghancurkan berhala itu dan dia akan dibakar, apakah dia sudah tahu bahwa nanti api tidak ada kebakarnya? Dia tidak tahu. Bahwa di Al-Quran disebutkan ya narkuni bardal wassalaman ala Ibrahim. Itu kan setelah Ibrahim dibakar, Allah dawuh ini dan yo adem lan takei itu. Yang kedua, perintah kepada Ibrahim untuk meninggalkan Ismail dan Hajar di dekat Ka'bah. Padahal saat itu dalam surah Ibrahim ayat 37 itu dijelaskan biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah, satu padang pasir, ghairi dzi zar'in itu sing boten-boten wit witahipun. Ya enggak ada air juga. Jadi kan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in nanging inda baitikal haram. Orang witane, orang banyu, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi dekat dengan rumahmu yang mulia, yaitu kan. Apakah Ibrahim tahu bahwa nanti akan memancar zam-zam di situ ketika dia nikah? Betul kertas. Maka sejarah mencatat dan diabadikan oleh setiap orang yang mau haji itu nanti kan
Siti Hajar belajar mriko-mriki sofa marwah kabeh itu mung pingin nyuwun tulung ana menungso sing krungu panggilanku apa ora karo boleh bayar. Jadi tidak tahu. Lazimipun nek kita mau atau siapapun ingin meninggalkan anak istri itu ya di tempat yang teduh, ngomongin kita nih, ono banyu nih, ada tanda-tanda kan nggak ada. Nah ini betul masalah kalau mau ditinggalkan kan bangunan sih kalau kita itu kalau banyu. Prinsipnya tadi itu ini perintah Allah, laksanakan, Allah pasti melindungi, Allah pasti menolong. Dan benarlah dengan cara yang ketiga, tersebut dimenikah falamma balagha ma'us sa'ya qala ya bunayya inni a'udzu billahi an a'buduka faqul ma'adana. Nabi Ibrahim sampun dangu ngangenaken lahiripun putra. Lahirlah Ismail yang sangat bagus akhlaknya, tiba-tiba datang perintah untuk menyembelih. Napa nalika badhe nyembelih niku dikabari sembelihan itu tak ganti dibahas. Oh, tidak ada kalau seperti itu ya pasti saja orang maulah membuat tidak ada. Dengan berat hati makanya ada dialog dunia kok dijawi Allah supaya membeli siro lumantar kita. Ismail tidak kalah hebat. Ya apa ya apa al-haqu baru saja jadi insyaallah kita sopirin. Ketika akan segera diganti dengan jadi perintah Allah itu dilaksanakan dengan sempurna fa'atam mahunna. Atas kesempurnaan, atas ketaatan Ibrahim itu maka Allah kemudian ketika ini ja'iluka linnasi imam. Saya akan menjadikan kamu imam bagi manusia. Saya sebut aslinya imam. Imam kita maknai sebagai pemimpin. Tetapi juga punya makna imam itu teladan. Sami kalian kita menawi dunia dalam Al-Furqan ayat 74 itu kan salah satu ciri ibadah Rahman itu walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kita memohon kepada Allah hab lana min azwajina, anugerahkanlah kepada kami istri-istri bukan istri kalau saya sih istri, kalau ibu ya suami. Azwaj itu maknanya pasangan hidup. Azwaj itu pasangan hidup. Pasangan hidup kami, anak keturunan kami menjadi penyenang hati kami, penyujuk jiwa permata ini. Kemudian waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam untuk orang-orang yang takwa. Saya matur, yang dimaksud imam itu ternyata dalam banyak tafsir bahkan banyak Al-Qur'an terjemah ini jadikanlah kami teladan untuk orang-orang yang takwa. Walaupun tidak salah dimaknai imam itu tidak salah. Maka begini, ada satu istilah. Pemimpin itu melekat, imam itu melekat dengan keteladanan. Jadi pemimpin harus bisa diteladani. Atau mungkin bahkan bukan pemimpin. Kayak contoh besok Pak Lurah bukan, Pak RW bukan, Pak RT bukan, Pak Kardus bukan, perangkat desa bukan siapa-siapa. Tapi dia imam, dia pantas untuk dicontoh, diteladani karena akhlaknya baik, ibadahnya teguh. Jadi makna lil muttaqina imama itu bagi orang-orang yang takwa pantas diteladani, walaupun bukan pemimpin formal. Yang ironis itu malah banyak pemimpin formal sing ora patut diteladani. Pemimpin formal nek kok perilakunya tidak pantas untuk diteladani. Ini jangan sampai. Maka nanti yaitu ada rangkaiannya. Iman taat kepada Allah, Allah menjanjikan ini ja'iluka linnasi imama. Ingsun arep dadekake sira pemimpin bagi manusia. Nabi Ibrahim itu lajeng napa bukan istilahnya nyambut, mungkin lebih tepat nyuwun pirsa. Qala wa min dzurriyyati, napa kalau berbagai anak keturunan kula didadosake pemimpin. Maka Allah menjawab terus beri layanan wahdi dzalimin. Iya nek ora bakal tak dadake pemimpin keturunanku sing zalim. Jadi kalau ditarik garis Abu Lahab itu keturunan Nabi Ibrahim.
Wong dari Abdul Muthalib, dan menurut saya Abdul Muthalib pasti tidak hanya satu. Dari ibu yang satu melahirkan nanti salah satunya Abdullah, ayahnya Nabi. Lahirlah Abu Thalib. Dari ibu yang lain lahirlah Abdul Uzza, Abu Lahab itu. Walaupun keturunannya Nabi Ibrahim itu zalim, tidak termasuk imam. Jadi yang dimaksud pemimpin itu pemimpin dalam hal mengajak kebaikan. Nah, pemimpin penjahat, pemimpin penjolan itu bukan imam, tidak masuk karena tidak jadi teladan. Ya pemimpin tentunya pemimpin berproses jahat. Nanti bisa betul. Tapi jadi dari ayat ini kadang-kadang kemudian orang mengambil satu spirit. Oh, Ibrahim dan keturunannya itu dijadikan pemimpin karena ketaatannya kepada Allah. Nek diwalik dalam konteks memilih pemimpin, boleh pemimpin, yang boleh pemimpin sih iman beneran sih taat pada Allah. Dan jangan yang zalim. Nek wis ngerti track record misalnya, wah ini memang pemimpin yang hebat keimanannya, ketaatannya. Ini bukan jenis-jenis pemimpin yang zalim. Ya itulah semestinya yang pantas dipilih sebagai pemimpin. Kira-kira begitu. Kalau mengacu pada ayat ini. Ibu-ibu, sahabat-bapak yang akan hormati, untuk datang kalau mau pilih Muhammad dilahirkan itu sudah disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam jauh sebelumnya. Mohon supaya lahir di bumi Makkah seorang Rasul. Bahkan Nabi Isa yang paling dekat masanya itu juga sudah mengatakan kepada bangsa Israel akan lahir seorang Nabi ismuhu Ahmad, yang difahami dan disepakati Ahmad ini dan Muhammad itu. Tetapi kita tahu karena kok lahirnya kok nggak dari kalangan kami, mereka berbagai alasan apapun tidak mengakui kerasulan Muhammad. Nah itu kita merasakan setelah lahir Muhammad SAW dalam keadaan yatim di usia 8 tahun, ibunya juga wafat. Beliau mengikuti kakeknya Abdul Muthalib, dan setelah itu juga wafat. Maka kemudian beliau mengikuti pamannya Abdul Muthalib. Riwayat panjang lebar menceritakan bahkan sejak anak-anak Muhammad itu pribadinya luar biasa. Ya cerdas, ya selalu jujur, diberi amanah apapun selalu dilaksanakan dengan baik, tidak tercela sama sekali. Sehingga semua orang mencintai Muhammad kecil, sampai remaja juga begitu. Nah yang menarik, sejak kecil itu sudah diajak oleh pamannya untuk berniaga. Berniaga baik ke Syam, ya Syam itu ada Palestina, Yaman, itu daerah-daerah yang sekarang kira-kira itu kalau dulu bumi Syam. Nah, artinya apa? Sejak kecil sudah ditanamkan jiwa dagang wira swasta. Sampai ketika kemudian dia tumbuh menjadi remaja, menjadi pemuda, semua orang mencintainya, semua orang terkagum dengan paras dan keindahan akhlaknya, disertai dengan dia itu apa ya kalau sekarang itu ya pengusaha muda yang sukses. Disitulah ada seorang janda bernama Khadijah yang juga dari kalangan bangsawan kaya raya, ingin kerjasama kongsi dengan Muhammad SAW, kerjasama. Ya, ini tidak apa-apa kan diceritakan lagi kan tidak apa-apa ya Bapak. Terus barang kudul. Dari hasil Muhammad berdagang selalu berlipat, hasilnya menggerakkan terus begitu. Sampai akhirnya ya Khadijah itu jatuh hati kepada Muhammad. Yang konon sebagai riwayat menyebutkan usianya 15 tahun lebih muda. Jadi ini daganganku tak pasrahke sampai hewan peliharaan yang sekian banyak pasrahke sampai. Iya aku di sana pasrahke sampai. Jadi kan di sana itu bukan hanya tabu. Nah tadi orang mengatakan bergaul-gaul. Saya ada apa-apa kalau Tuhan menyampaikan dulu tidak apa-apa, cuma secara budaya saja dan kira-kira apa relasi. Di sana itu Khadijah yang menyampaikan rasa cinta dan menikahlah mereka. Yang sebagian riwayat itu menyebutkan ya
ketika menikah itu maharnya itu ada yang menyebut 50 unta, ada yang menyebut 80 sama nih, ada yang menyebut 100. Artinya ketika nikah itu Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah kaya. Nah kalau sekarang itu sapi yang mahal itu sapi model apa? Pengen seket pun, ini pula mahalnya. Ya, walaupun ini Kanjeng Nabi, artinya jangan dikatakan Muhammad itu lebih dulu krono kalau badan ini. Ada pertimbangan itu, kalau Nabi itu sudah kaya. Gitu. Nah, sampailah kepada titik di mana Nabi Muhammad SAW menerima risalah. Maka berubahlah. Nah, ini resiko orang yang berdakwah ajak-ajak dan kesainan dan kemungkaran itu resiko pasti ada dan harus berani menghadapinya, yaitu resiko disengiti. Sebelum beliau dakwah itu betul nonton sing-sing. Tapi begitu perintah Allah untuk menyampaikan kebenaran Islam, nah yang tadinya cinta jadi benci. Abdul Uzza, Abu Lahab, semua orang bangga punya keturunan ini menjadi musuh utama. Sampailah kepada rayuan-rayuan yang kira-kira kalau diterjemah dalam bahasa kita itu, Mister Muhammad, kowe dagang wae, hasil oke, ora sadar. Ditawarkanlah harta yang banyak, ditawarkanlah kedudukan yang terhormat, bahkan karena budaya di sana itu tidak cukup satu istri, ditawarkanlah istri-istri mana yang kamu inginkan, tapi ditolak dengan kalimat yang indah yang sangat terkenal itu, wallahi ya ammi la wadau syamsa ala yamini wal qamara ala yasari an atruka hadzal din ma taraktu hatta ahlika fihi aw yadharu qalu akbaraka maf'ula. Jadi yang sulit kalau kita jadi andaikan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, supaya saya berhenti dakwah, ya Allah, ya Paman, saya tidak akan berhenti sampai saya hancur lebur dalam perjuangan saya, atau sampai Allah menampakkan keberhasilan perjuangan saya. Ini, jadi luar biasa beliau ini. Nah, dari situlah ini kan kita membangun bagaimana kita bisa mencintai Muhammad, padahal kita tidak pernah ketemu, tidak pernah melihat. Tetapi kalau kita melihat kisahnya, akhirnya tidak bisa tidak, kita memang harus mencintai. Baik, waktunya juga sangat mepet, maka langsung pada teks di dalam lembaran yang kami aturkan itu. Ya, nama Muhammad jelas, nama dalam Al-Quran Muhammad. Itu memang hanya ada nomor surah dan nomor ayat. Jadi, nomor surah misalnya ke-33 berarti itu adalah surah apa? Al-Ahzab. Itu disebutkan maka Muhammadun aba hadin mirrijalikum walakin Rasulullah, atau wama Muhammadun illa Rasul. Jadi namanya jelas Muhammad. Maka kita yang pertama punya kewajiban tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan. Adalah dasar ayat Al-Quran. Jadi tidak ragu-ragu tentang kebenaran kabar yang dibawa oleh Rasulullah. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, yang menaati semua perintahnya. Sama seperti yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan Rasulullah juga ditaati. Ijtinabu ma nahaa an, apa yang dilarang oleh Rasulullah, kita tidak melakukannya. Wala na'budullaha illa bima syara', dan kita tidak menyembah Allah kecuali dengan tata cara syariat yang diturunkan oleh Rasulullah. Sudah jelas. Kemudian wajib benar nama Rasul sama juga kewajiban yang pertama al-imanu bih, mengimaninya. Malam yartabu yang ada dalam Al-Quran, kemudian tidak ragu tentang hal itu. Nah, mahabbatu, mencintainya. Ibu bapak sekalian, mencintai itu maksudnya bagaimana? Ya. Jadi kalau kita berbicara cinta itu kan rasa di dalam hati, bapak ibu, rasa yang ada di dalam hati. Beda lagi rasa di lidah. Kalau di lidah itu ada rasa manis, rasa asin, rasa pahit,
itu pun menjelaskannya tidak mudah. Rasul gini gitu, menjelaskan gitu. Rasulullah menjual lagi mengerti. Rasa asin itu bagaimana? Dengan merasakan langsung akan tahu. Tapi rasa hati itu mungkin orang bisa mengatakan, bisa diidentifikasi. Jadi cinta itu, ini satu, cinta itu kesadaran diri, perasaan jiwa, dorongan hati yang menyebabkan seseorang selalu terpaut dengan yang dicintai, penuh semangat dan kasih sayang. Saya ulangi, saya sampai hafalkan ini supaya nanti pemaknaan cinta itu tidak salah. Jadi cinta itu kesadaran diri, perasaan jiwa, dorongan hati yang menyebabkan seseorang selalu terpaut dengan yang dicintai dengan penuh semangat dan kasih sayang. Jangan dulu berbicara tentang Rasulullah. Cinta yang wajar-wajar di antara kita, istri, suami, anak, orang tua itu kan cinta yang membuat kita selalu terpaut. Dan tanda-tandanya, man ahabba syai'an kathuratihi di antaranya. Siapa yang mencintai sesuatu, siapa yang mencintai seseorang itu selalu banyak ingat. Jadi banyak ingatnya, banyak menyebut namanya, ingin dekat. Kalau jauh ingin ketemu, itu namanya cinta. Bagaimana cinta bapak, ibu, anak. Tapi tidak cukup itu. Apapun dilakukan demi yang dicintai. Jadi kalau kita koni bapak ibu, ketika disambati anak, urusan sekolah, urusan kesehatan, terus dia cari bocah sehat, dia cari bocah pintar, kan itu baru cinta kita yang wajar-wajar saja. Kalau cinta kepada Rasul itu sampai di dalam apa itu surah apa ya, atau bahaya apa? Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi fatarabbasu hatta ya'tiyallaha bi amrihi. Jadi kalau kita menempatkan cinta dunia ini kok lebih tinggi daripada cinta Allah dan Rasulnya, itu salah. Fatarabbasu, tunggu sampai datangnya keputusan Allah. Artinya cinta kepada Allah dan Rasul ini menjadi cinta yang wajib, harus lebih tinggi daripada cinta kepada orang tua, anak, dan ibu. Maka kecintaan kepada Rasul ini yang ingin saya sampaikan biasanya cara mengekspresikan ini. Cara mengekspresikan cinta inilah yang kemudian kita harus maklum. Maka setiap bulan Rabiul Awal orang mengadakan peringatan Maulid itu kan salah satu alasannya karena apa? Karena cinta. Nanti orang berdebat, apa yang maksud cinta kepada Rasulullah cuma setahun sekali, kan gitu? Ya tidak. Setiap hari saya melaksanakan sunnah Rasul itu wujud dicintai. Tapi apa nggak boleh sih saya melaksanakan ini sebagai sebuah bukti dicintai saya? Jadi berdebat. Maka kalau Muhammadiyah itu kalau terkait itu kan ini istihadiyah. Tidak ada perintah melaksanakan peringatan Maulid. Ini orang-orangnya. Kalau memang itu dirasa baik dan di situ tidak boleh ada kegiatan yang menyimpang, ya silakan, tidak apa-apa. Jadi kita agak lupa dalam hal mengekspresikan inilah yang macam-macam. Ada yang kemudian mengadakan majelis taklim, disampaikanlah riwayat cinta. Ada yang kirah itu paling menunjukkan kecintaan kepada Nabi. Yang penyair dibuatlah puisi yang indah. Yang ahli nasyid penyanyi dibuatlah tembang yang indah sebagai wujud kerinduan. Itu rindu Rasul, berabad-abad jaraknya, tapi kita ingin tunjukkan sebagai itu namanya ekspresi cinta. Termasuk Al-Barzanji itu juga puisi cinta kepada Nabi yang ditulis oleh Syekh Al-Barzanji. Kalau sebagai orang yang namanya cinta itu biasanya mesti kalimatnya agak berbeda. Ini. Jadi mahabbah itu mencintai Rasulullah. Tapi nanti hakikat cinta itu nanti harus kita pahami. Orang lesan, orang memuja, tapi harus meneladani, mengikuti, itu hakikat cinta. Ringkas, takrimu mengagungkan. Jadi ya Rasul harus kita agungkan namanya. Kalau nama Rasul dilecehkan, kita tidak terima. Kita tidak terima. Nusratuhu wa ta'ziruhu, menolong dan membelanya. Maksudnya menolong,
Oke, ketika beliau masih sugeng dalam posisi umat Islam terpojok, Kanjeng Nabi juga ada kesusahan, kewajiban untuk menolong. Ketika Nabi itu diancam, kewajiban untuk membela. Ketika beliau masih sugeng, semua sahabat rela mati masa untuk beliau. Nah sekarang sudah nggak ada, beliau sudah wafat. Tetap kewajiban ini menolong dan membela. Itu maksudnya adalah menolong apa yang menjadi ajaran beliau, kemudian kita kembangkan dan membela. Kalau ada orang yang mencela, menghina, mengecehkan, banyak orang mengecehkan itu misalnya dengan memvisualisasikan menggambar, tapi maksud menggambarnya tentang itu kita harus nggak terima dan pasti nggak terima. Dan adab umat Islam tidak boleh menggambar secara fisik. Kemudian mahabbatu man ahabbahu, mencintai para pecintanya. Dalam Al-Quran ada. Menurut saya jadi sebuah fakta sejarah yang kemudian mewujud dalam bentuk Syiah. Itu mereka tidak menghormati sahabat Nabi kecuali Ali bin Abi Thalib. Bahkan mencerca Siti Aisyah. Ada satu pengalaman kecil malam hari ketika kami mengantarkan jamaah. Ada satu mahasiswa di Universitas Islam Madinah mengantarkan kami. Kebetulan bersamaan dengan jamaah Iran. Nah, jamaah Iran bisa didengarai dari performnya itu anak itu yang betul-betul. Itu ketika di Raudhah, yang tidak di kota Iran, di jalan menuju ke Raudhah itu, di bilah pintu yang diyakini itu adalah makam Nabi Muhammad, mereka menyampaikan sholawat dengan kedua sahabat. Bergeser sedikit yang disitu diyakini Abu Bakar, bergeser lagi Umar bin Khattab, mereka mencaci maki. Itu memang begitu. Yang mereka hormati hanya Ali bin Abi Thalib. Bagi kita tidak. Jadi semua khulafaur rasyidin, para sahabat itu pantas untuk dicintai, dihormati. Jadi ini memang sebuah fakta sejarah. Kalau Syiah itu, terutama Syiah Rafidhah itu memang mereka mencaci sahabat karena dianggap Umar itu juga merampas hak penerus Ali, penerusnya Nabi, tapi dalam masalah Abu Bakar. Bahkan menuduh Abu Bakar pakai tutupi menyodorkan anak perempuannya Aisyah. Jahat kan? Umar juga begitu. Utsman juga, bahkan nanti akan ada perang pecah di kalangan mereka dan seterusnya. Kemudian ihya sunnatihi, menghidupkan sunnahnya. Jadi sunnah itu kan selain perkataan, perbuatan, juga apa yang dilakukan para sahabat dan Rasul setuju. Nah, di sini Bapak Ibu memang ya kita harus memahami secara benar, secara baik, dan harus dengan bimbingan, ya, sebagian itu dengan bimbingan para fuqaha. Karena ada hal-hal yang juga tidak boleh dicontoh dari Nabi, tidak boleh karena itu khususnya Nabi. Misalnya yang paling masyhur dalam Al-Nikah, Nabi itu istrinya 9, tidak boleh ditambah itu. Dan orang tidak boleh menghina itu. Catatan sebelum ada pembatasan di dalam Al-Quran itu namanya beristri itu tidak dibatasi. Sekarang harus 10-20 gitu. Itu betul, Pak. Nah, khusus Nabi lagi ketika itu kan banyak peperangan, banyak janda-janda, banyak anak-anak yatim. Dan sebagian besar kecuali Aisyah itu yang dinikah itu orang-orang yang sudah tua. Jadi dari situ saja kita akan tahu bahwa menikahnya Nabi itu lebih kepada bagaimana merawat atau menyantuni anak-anak yatim. Tapi musuh-musuh Islam biasanya menyerang dari situ. Nah sudah. Kemudian misalnya ada hal-hal yang kita tidak harus persis sama seperti Rasul. Bahkan ada yang nggak boleh. Kalau Nabi itu puasa risol boleh. Risol itu puasa maghrib tetap puasa dan kuat. Kita boleh nggak boleh. Harus. Ada hal yang tidak boleh begitu. Ada juga yang mungkin tidak harus seperti Nabi persis. Nabi itu kalau sholat malam ada riwayat menarik sampai kakinya bengkak. Kita nggak harus sampai bengkak. Malah bengkak sih baru sholat kayak sebabnya bengkak. Jadi ada hal yang maka memahami itu harus baik. Ada al-adabul insaniyah.
Al-Adabul Insaniyah itu, maka Nabi itu adalah memiliki sifat-sifat basyariah. Ingkang kula sering aturaken, yo ngantuk, yo butuh sari, yo sayang, yo butuh ngasuh, yo luwe, yo butuh dahar, yo butuh ngunjuk, yo nikah, dan lain sebagainya. Itu sifat-sifat basyariah. Maka dalam hal tata cara dahar, tata cara tidur, tata cara yang lain itu ada yang harus kita tiru, ada yang tidak boleh, ada yang sebaiknya kita tiru. Nek soal alat makannya, ya tidak harus persis seperti Nabi. Ada kan riwayat Nabi tidak pakai sendok, ya kita pakai sendok ya tidak apa-apa. Tapi nek nganggo tangan kan jelas kalau itu setan tidak dimakan nganggo tangan kita. Maka makanlah kalian dengan tangan kanan. Dan nek tidak tetap lidah di tangan kanan. Latihan. Dengan pulau wonten karena kecelakaan kerja, sing tengen putus gara kiwo lah itu terkecuali ya. Artinya ada hal-hal yang bisa kita tiru, ada hal yang ada lagi perdebatan soal al-adabul insaniyah itu, misalnya soal pakaian. Kan ada anjuran pakailah pakaian terbaik ketika sholat, ketika menghadap Allah. Lah ukuran pakaian terbaik itu kalau soal bersih dari najis, itu ukuran baik itu kan apa ya? Terkait dengan budaya al-arab, al-arab. Bagi kita pakaian terbaik itu mungkin misalnya pakai sarung, pakai baju koko, atau pakai baju batik. Itu mungkin pakaian terbaik. Kita tidak akan temukan itu di Arab. Kalau di sana ya pakai gamis yang terbaik. Gamis pun pasti ada kelas-kelasnya. Pakai kemong terhadap tokoh. Jadi gamis itu pakaian terbaik di Arab. Nah, pertanyaannya nenek tua lagi gamis kayak itu, lagi kayak apa? Monggo sholat pakai gamis. Mau jalan-jalan ke pasar pakai gamis juga nggak ada larangan di Indonesia. Itu kan ciri keislaman. Oh, gamis tidak muslim. Kami perlu yang muslim. Nenek terharap bukan gamis, ya mesti muslim. Boten Abu Lahab kan bukan gamis. Abu Jahal kan bukan gamis. Kalau waktu itu tidak ada ciri-ciri keislaman, itu pakaiannya. Kita mau pakai gamis persis boleh, tidak juga. Bahkan kalau anak saya cerita itu, kan terlihat saya ngambil sarung itu lebih dikenal dari Bangladesh dan India. Ya kalau Bangladesh India itu orang Muslim, ya jelas. Tapi banyak juga yang Bangladesh India. Prancis bapak itu, Prancis itu mungkin bisa jadi ciri keislaman, nganggo baju. Tapi di Indonesia dengan kami yakin, kita dua baju mesti orang Muslim. Tentu juga. Jadi memahami sunnah itu ya sudah tahu, tapi juga perlu memahami. Ikhfarus sholawat, banyak membaca sholawat dalam Al-Quran. Seperti ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat kepada kita. Setiap sholat bersolawat pasti. Bahkan di situ juga sholawat Ibrahimnya, karena tidak hanya memohonkan sholawat kepada Nabi Muhammad, tapi juga kepada Nabi Ibrahim. Kemudian banyak membaca sholawat di luar sholat, boleh atau tidak? Boleh. Nah, selamatan itu, nah ini budaya. Jadi memang agak sedikit dipahami membaca sholawat dalam arti apa mendoakan sholawat keberkahan kepada Nabi, sholawat itu lebih kepada budaya kesenian. Nah, tapi kalau bukan sholawatannya dengan ada hal-hal yang sifatnya maksiat, ya ini yang menjadi sesuatu yang tidak benar. Nah, jadi yang terakhir barangkali kita harus memahami tentang budaya itu. Contoh yang kita melaksanakan apa? Ya seperti pengajian akad ini. Di zaman Rasulullah ya kapan saja takbir itu. Kalau kita kemudian khusus akad itu kan berarti ya karena memang dari kegiatan ini banyak manfaat. Tidak ada masalah, itu urusan budaya. Atau Idul Fitri, apakah ada perintah adakanlah halal bihalal silaturahmi? Itu wonten. Tapi kita melaksanakan, jangankan tingkat desa, kadang-kadang se-RT kalau halal bihalal itu takut, aduh kalau tempat RT itu akan halal bihalal.
seolah-olah sesuatu yang wajib. Padahal ya tidak wajib, itu budaya yang baik. Selama diisi dengan hal-hal yang juga baik, tidak bertentangan dengan syariat agama. Ingkang pungkasan badhe kula aturaken. Nah, inilah tanda cinta itu mengikuti, meneladani. Kalau mencontoh jiplek, ya ada yang tidak boleh bahkan, dan ada yang tidak bisa, itu tidak mau. Meneladani itu bagaimana ikhtiar kita untuk beribadah, ya, bermuamalah duniawinya, berakhlak seperti Kanjeng Nabi. Maka dalam ayat Al-Quran kita hafal, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini yang ingin saya jadikan sebagai penutup. Jadi itu yang disebut sebagai segitiga yang indah. Kok segitiga? Cinta segitiga. Cinta segitiga itu Allah mencintai Rasulullah, Allah mencintai umat. Kita mencintai Allah, kita juga mencintai Rasulullah. Rasulullah mencintai Allah dan Rasulullah mencintai umat. Kalau kamu benar-benar ngaku sebagai orang yang cinta Allah, karena walladzina amanu asyaddu hubban, maka ikutilah Rasulullah. Fattabi'uni kata Rasulullah. Niscaya Allah akan yuhibbukum, akan mencintai. Ini cinta segitiga yang indah. Ya kita pun ya ada yang cinta segitiga yang indah. Bapak, anak, itu kan cinta segitiga yang indah. Ya, ini saja untuk saya, ibu bapak sekalian. Untuk tujuan teman-teman itu, belum dari bersambung. Adapun tentang ayat-ayat Al-Quran yang ada di sini bisa dicari dan sebagai landasan. Ada dua sebetulnya, jadi kamu manhaji kami sama besok awal itu bisa. Kira-kira telepon jumpa kamu di sana. Kalau mau akhiri mau bersama kami itu nanti ibu bapak-bapak. Sehingga Alhamdulillah kita doakan saudara-saudara kita, namanya para muslimat yang teraniaya di Palestina. Karena umat Islam itu kan bersaudara bukan hanya berdasarkan negara, tetapi juga karena sama-sama iman, sama-sama Islam. Tugas bersaudara. Kayak satu sakit, yang lain merasakan sakit pula, maka setidak-tidaknya kita itu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا حلالا طيبا ورزقا واسعا مباركا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب والفوز بالجنة اللهم انصر المجاهدين في فلسطين يا الله berilah pertolongan kemenangan kepada para mujahid di Palestina. Saudara-saudara kami muslimin muslimat di Palestina, selamatkanlah mereka ya Allah, selamatkanlah anak-anak yang akan tumbuh menjadi penerus perjuangan ayah dan ibundanya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.